Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadrullah, NIM 17010207. Di sini sekarang saya akan mereview sebuah software cloud computing, di mana sebagai tugas UAS dari mata kuliah komputasi awan dengan dosen pengampu Bapak Fathur Rizal MKom. Agenda pembahasan yang saya susun adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, apa sih Google Docs itu, kemudian yang kedua, fitur dan fasilitas apa saja yang disediakan oleh Google Docs, yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari Google Docs, yang keempat terakhir saya akan melakukan demonstrasi. Oke, yang pertama, apa itu Google Docs? Google Docs adalah layanan pengolah kata, lembar sebar, presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web gratis dari Google. Layanan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 2006. Google Docs ini hampir mirip sekali dari segi desain, hampir mirip dengan produknya Microsoft Office. Itu Google Docs. Oke, next. Yang kedua adalah fitur dan fasilitas. Fasilitas yang disediakan oleh Google Docs adalah kita bisa menggunakan Google Dokumen, di mana Google Dokumen ini untuk pengolah kata seperti Microsoft Word. Yang kedua, spreadsheet. Di mana kalau di Office itu spreadsheet ini dikenal dengan Excel. Kemudian yang ketiga ada Google Slide. Google Slide ini adalah program presentasi. Kalau di Microsoft Office itu dikenal dengan Microsoft Presentation. Kemudian yang keempat ada Google Form. Nah, Google Form ini banyak digunakan untuk aplikasi administrasi survei, untuk melakukan survei, bahkan sekarang ini digunakan sebagai absensi, bisa untuk laporan cepat, menampilkan laporan cepat atau semacamnya. Nah, yang terus next, fitur-fitur di sini dari Google Docs ini, yang pertama itu kita bisa mengunggah file dan melakukan CRUD, membuat, membaca, mengedit, menghapus. Nah, itu melakukan hal yang pertama ini dengan via Google Drive. Kemudian kita bisa mengunduh dokumen yang kita buat pada fitur dan fasilitas dari Google Docs. Kemudian yang menarik di sini dari fitur Google Docs ini adalah C Revision. Dengan adanya fitur C Revision ini, kita tidak perlu menyimpan file dengan berbagai versi, karena setelah kita melakukan perubahan, hasil perubahan itu disimpan dengan otomatis. Jika kita bekerja bersama tim, bahkan itu tahu siapa yang merubah itu dan siapa yang melakukannya, karena fitur dari C Revision ini merupakan fitur untuk melihat dan melacak revisi apa saja yang telah dikerjakan. Kemudian yang keempat adalah mengatur hak akses. Nah, untuk mengatur akses ini, jika kita bekerja bersama tim, kita bisa mengundang seseorang untuk mengedit atau melihat atau mengedit dan melihat dokumen kita. Nah, itu yang dimaksud dengan hak akses. Kemudian fitur yang menarik yang kelima ada penerjemahan dokumen. Misal kita punya jurnal, itu jurnal internasional berbahasa Inggris. Nah,
kita bisa langsung menerjemahkan satu dokumen itu sekaligus dalam waktu singkat, walaupun ada beberapa bahasa yang belum dikenal, terkadang itu pun terkadang, dan didukung oleh banyak bahasa. Kemudian yang keenam, kita juga bisa bekerja secara offline. Fitur ini menarik. Untuk mengakses Google Docs ini kita harus membutuhkan koneksi internet. Tapi di sisi lain kita juga bisa membuatnya menjadi offline. Nah, itu adalah fitur dari bekerja secara offline ini. Nah, oke, kemudian next. Nah, di sini adalah kelebihan Google Docs. Yang pertama, dari Google Docs itu adalah gratis, tentu saja. Yang kedua itu mudah, kan rata-rata untuk pengolah kata kita mengenal Microsoft Office, karena desain dari Google Docs ini hampir mirip sekali dengan Microsoft Office. Jadi kenapa dikatakan mudah ya seperti itu. Untuk mempelajarinya kembali tidaklah begitu sulit. Kemudian real time collaboration itu digunakan ketika kita bekerja bersama tim, itu bisa langsung mengedit tanpa ada crash atau apa, bisa live gitu. Maksudnya bisa langsung. Yang kemudian yang keempat adalah aman. Itu pastinya sudah aman karena terintegrasi dengan akun Google. Kemudian juga aplikasi pihak ketiganya, si Google sendiri juga sangat menjamin keamanan dari file tersebut. Support dan dokumentasinya lengkap pada halaman help atau customer service-nya sendiri. Yang kemudian multitasking. Google Docs ini multitasking. Kenapa? Karena di aplikasi Android itu ada, kemudian di iOS, di desktop karena kita bisa mengaksesnya secara web, bahkan di beberapa sistem operasi itu web, Linux atau sistem operasi lainnya. Kemudian kelebihan dari Google Docs adalah tidak perlu file dengan berbagai versi ya, itu adalah fitur dari si revision. Next, kelebihannya adalah setiap perubahan disimpan secara otomatis. Kita tidak perlu lagi misal menggunakan internet, tiba-tiba koneksi internet mati atau padam atau gimana, atau tiba-tiba laptop kita ngedrop. Nah, itu tidak perlu khawatir kan, untuk ketika lupa menekan tombol save pada dokumen kita untuk menyimpan, karena setiap perubahan, jika ada perubahan itu akan tersimpan secara otomatis. Ini saya ketik. Oke, next. Di mana ada kelebihan pasti di situ ada kekurangan. Berikut beberapa kekurangan dari Google Docs yang saya temukan. Yang pertama itu membutuhkan koneksi internet. Memang sih ada fitur work on offline, tapi untuk memulainya kita harus membutuhkan koneksi internet. Baru setelah memulai kita bisa melakukannya dengan kondisi offline. Yang kedua, wajib mempunyai akun Gmail. Nah, jika kalian bekerja bersama tim, kemudian temannya tidak punya akun Google atau Google Mail, nah itu tidak bisa bekerja bersama tim. Nah, yang kedua ini wajib. Yang ketiga, harus mempelajari terlebih dahulu cara kerja Google Docs. Ya, ini mungkin maksud saya karena di fitur Google Docs, karena jika kalian sudah sering bekerja bersama Google Office, maksud saya Microsoft Office,
terus kemudian pindah alih ke Google Docs. Nah, itu memang tampil dari segi desain dan tampilan hampir mirip, tapi ada tidak sebegitu mirip. Nah, begitu. Jadi mau tidak mau, jika menggunakan Google, jika sudah terbiasa dengan Microsoft Office, kemudian ingin beralih ke Google Docs, mau tidak mau harus mempelajari Google Docs itu sendiri. Belajar dari awal. Next, di sini saya akan melakukan demonstrasi penggunaan Google Docs. Jika kita sudah masuk akun Google di sini, yang pertama kita masuk akun Google, kemudian kita klik pada menu aplikasi Google ini. Nah, kita di sini, nah ini ada. Nah, ini adalah beberapa aplikasi dari Google Docs. Ya, yang saya di sini akan demonstrasikan adalah Google Dokumen. Ya. Sini Google Dokumen. Pada saat kemarin itu saya mengerjakan sebuah laporan itu adalah laporan PKL. Jadi saya memanfaatkan Google Dokumen untuk bekerja bersama tim. Itu lumayan efisien sekali, walaupun ada beberapa teman yang kurang familiar dengan Google Docs, tapi akhirnya mereka mempelajarinya, terus dipelajari, akhirnya lumayan paham dan bisa paham. Sangat efektif sekali. Jadi kita bisa tahu siapa yang mengedit, siapa yang melihat, yang merubah, yang menghapus dengan fitur si revision. Oke, Google Dokumen. Sepertinya ini ada di Gmail, ada di kotak masuk. Nah, ini dia. Nah, ini adalah modul tugas PKL yang saya kerjakan bersama teman-teman tim dari kelompok PKL, kelompok PKL saya di sini. Karena saya bukan yang membuatnya, bukan yang membuat file ini, jadi saya diundang, saya tidak bisa melakukan fitur yang berlebihan. Ada hak akses yang diberikan kepada saya, tapi kita bisa lihat di sini. Ini orang yang telah menambahkan sesuatu, merubah. Nah, di sini ada namanya. Ini adalah teman saya dengan akun namanya Mizi Gaming. Dan dia menambahkan header dan footer. Menambahkan ini dan footer. Kemudian di sini juga bisa dilihat terakhir diedit oleh siapa, pada tanggal berapa. Jika kita klik, maka akan mengarah ke si revision atau history revisi. Ini dia hasil dari revisi, siapa yang merubah, siapa yang mengedit. Kemudian jika sedang aktif, maka di sini akan tampil akun yang sedang aktif atau teman kita itu. Gitu.
Nah, untuk mengundangnya kita bisa melakukan bagikan menggunakan link atau mengundang seseorang. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan Google Docs, yaitu Google Dokumen lebih tepatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.